dilakukan para reporter. Informasi yang pertama yaitu tentang sosiologi. Banyak orang yang tidak tahu apakah itu sosiologi. Oleh sebab itu, marilah kita tonton tayangan tanggapan masyarakat atau orang-orang tentang sosiologi. Selamat menyaksikan. Sosiologi cabang ilmu yang mempelajari tentang ilmu sosial, dalam ini terhadap masyarakat, ilmu sosial tentang kemasyarakatan yang aplikasinya lebih sering dipelajari di jurusan IPS waktu SMA ataupun ketika di perguruan tinggi, banyak cabangnya ilmu sosiologi. Sosiologi itu ilmu tentang masyarakat kan, tentang sosial, bagaimana suatu orang itu berhubungan dengan orang lain. Ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, nah itu. Sosiologi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti teman atau kawan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Selu Sumardian dan Sulaiman Sumardi menyatakan bahwa sosiologi ialah ilmu masyarakat yang mempelajari tentang proses-proses sosial dan struktur-struktur sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Informasi yang kedua yaitu tentang media. Apakah itu media? Mari kita lihat tayangannya berikut ini. Sebagai alat penyampaian informasi, sebagai alat untuk berkomunikasi, itu salah satu dari fungsi media terhadap mengkampanyekan ilmu sosiologi itu sendiri. Media itu kan misalkan dalam berkomunikasi dalam teknologi, misalkan kita medianya pakainya kayak social network kayak Facebook atau Twitter. Tapi kalau sebenarnya si media untuk apa ya? Sebagai sarana menyalurkan aspirasinya, berkomunikasi antara masyarakat gitu ya. Secara bahasa, kata media berasal dari kata bahasa Latin, yaitu medius, yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam ilmu komunikasi, media dapat diartikan sebagai saluran, sarana penghubung, dan alat komunikasi. Oke, kita sekarang masuk pada informasi yang ketiga yaitu tentang pengaruh perspektif sosiologi terhadap media. Di antaranya yaitu perspektif fungsionalis, perspektif konflik, dan perspektif preventif. Selamat menyaksikan. Dalam perspektif fungsionalis, masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerjasama secara terorganisasi, yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut perangkat aturan dan nilai yang dianut. Media dalam kacamata fungsionalisme merupakan pemegang penting dan memberikan suatu pengaruh pada sistem sosial yang besar. Media dapat memuatkan norma-norma sosial. Media memuatkan perilaku yang pantas dengan menunjukkan apa yang terjadi pada orang-orang yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di tengah suatu masyarakat. Teori konflik didiskusikan oleh Karl Marx. Ia melihat dalam masyarakat industri kapitalis, masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kaum borjuis atau kapitalis dan buruh sebagai kaum proletar yang tertindas. Menurut Gramsci, dominasi dalam masyarakat kapitalis di atas terjadi melalui proses pembudayaan sehingga menghilangkan kesadaran masyarakat atas budaya yang terdominasi atas dominasi yang dilakukan. Gramsci mengembangkan konsep kultural hegemoni. Dia mempunyai peran untuk membangun dukungan masyarakat dengan cara mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka dengan menciptakan sebuah pembentukan dominasi melalui penciptaan sebuah ideologi yang dominan. Lewat media massa juga hegemoni dilakukan.
Media secara perlahan memperkenalkan, membentuk, dan menanamkan pandangan tertentu kepada khalayak. Feminisme adalah sebuah paham yang muncul ketika perempuan menuntut kesetaraan hak yang sama dengan laki-laki. Karena potret diri perempuan di media massa, dalam surat kabar atau majalah, film, televisi, iklan, dan buku-buku masih memperlihatkan stereotip yang merugikan. Contohnya seperti perempuan itu pasif, tergantung pada laki-laki, dan lain-lain. Tidak terasa kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Saya dari awal sampai jumpa.